Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Subhanallah, senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini pemirsa di acara Sapa Ramadan. Apa kabar? Dan tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat, dan tentunya semua pengikutnya di muka bumi ini hingga akhir zaman. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, luar biasa sekali, dan di sesi acara Sapa Ramadan seperti biasa kami nanti akan sharing dengan Ustadz kami di kesempatan kali ini, narasumber kami Bapak Sanu Bajuri SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita punya majelis taklim yang semuanya serba pink, ungu, cantik-cantik di kesempatan sore hari ini. Bunda-bunda dari majelis taklim Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dan pemirsa, bagi Anda pemirsa nanti kita tiba pada sesi kuis. Di sini kami punya 2 kupon, salah satunya dari Bandung Jin dan satunya dari Dompet Duafa. Dompet Duafa di sini Anda bisa check up gratis, yaitu penyakit gula darah, asam urat dan juga kolesterol. Bandung Jeans Anda bisa mendapatkan sajadah, mukena dan lain sebagainya, khususnya alat sholat. Dan jika Ian menyapa Anda dengan Ramadan penuh cinta, pemirsa di rumah cukup menjawabnya dengan ikhlas berbagi karena Allah. Ya. Dan baiklah pemirsa, nanti kita juga punya tips nanti yang akan dibawakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim, salah satu ibu nanti. Dan baiklah pemirsa, seperti biasa di awal persuaan kita di acara Sapa Ramadan ini, alangkah indahnya mari kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kali ini surah Al-Baqarah ayat 185. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita bersama-sama tadi telah menyimak surah Al-Baqarah 185. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan. Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan pemirsa, tema kita di kesempatan kali ini tentang Ramadan Syahrul Quran. Nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kami, Bapak Sanubajuri SAG MPD, yang mengatakan bahwa Ramadan Syahrul Quran. Sesungguhnya Syahrul Quran bagi di bulan Ramadan seperti ini kira-kira seperti bagaimana ya? Silakan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisa berjumpa di majelis yang mulia dalam rangka kita berdiskusi, berdialog terkait dengan Ramadan Syahrul Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bulan Al-Quran punya maksud dan tujuan, di mana Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya di bulan Ramadan, dan bukan hanya pada Al-Quran, tapi kitab-kitab suci pada agama sebelum datangnya Islam juga Allah menurunkannya di bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan ini kita khusus untuk mengkaji apa hakikat di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya Al-Quran Allah menurunkan kepada kita punya tujuan bagaimana kita pertama jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk.
sebagai hudan. Seperti ayat yang tadi dibacakan pada mukaddimah di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an dan tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, bagaimana kita bisa akan tahu petunjuk itu? Maka di sana salah satu menjadi tujuan diturunkan Al-Qur'an itu adalah kepada kita sebagai umat, sebagai hamba, maka kita diminta untuk iqra, yaitu membaca. Karena dengan membaca itu kita akan bisa tahu apa yang ada terkandung di dalam Al-Qur'an, sehingga akan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita, sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibolehkan oleh Allah dan mana yang tidak dibolehkan oleh Allah, mana yang haram dan mana yang halal. Nah, berarti akan tahu tentang itu berarti kita harus membacanya. Dan di dalam bulan Ramadan ini, ketika setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, justru itu Al-Qur'an ketika kita baca di luar Ramadan dalam hadis itu alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif itu akan Allah beri pahala 10. Kalau di dalam Ramadan Allah akan melipat gandakannya. Dibayangkan kalau misalnya di Ramadan ini kita setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz, dihitung berapa huruf yang kita bacakan. Kemudian kita bisa kalikan berapa yang akan kita dapatkan dari pahala membaca Al-Quran dari setiap huruf yang kita baca itu. Subhanallah, sangat luar biasa. Cuman kadang kita manusia, ya, ketika sesuatu yang bernilai abstrak, yang tidak nampak, itu kita tidak punya keinginan. Kan itu. Kita maunya ketika disebut angka, angka itu harus nyata di situ. Instan. Instan, iya. Jadi itu punya makna daripada kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Punya maksud dan punya tujuan adalah agar kita jadikan dia menjadi petunjuk, sehingga akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan untuk mengetahui itu maka kita harus membacanya. Itu maksudnya. Dan mengapa turun pada bulan Ramadan ya Pak Ustadz? Sedangkan bulan kan banyak sekali. Istimewanya bulan Ramadan sendiri itu apa ya Pak? Keistimewaan bulan Ramadan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Salah satu di antaranya yang tadi saya sebut adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tetapi begitu banyak ya dari keutamaan-keutamaan kenapa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Karena ya salah satu di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan pilihan bagi Allah. Kan itu. Akan terjadinya ya beberapa peristiwa besar. Dan sehingga untuk itu Allah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi sebuah pengetahuan dan sebuah ilmu bagi pemeluknya, sehingga dia akan paham benar bahwa subhanallah, ternyata apa yang Allah turunkan di dalam bulan yang diturunkan oleh Allah di dalamnya adalah Al-Quran itu punya makna. Pertama, dia akan memberikan kabar gembira, dia akan memberikan di mana peristiwa Futhul Makkah akan terdapat pada bulan Ramadan, dan juga di mana bulan yang dipilih oleh Allah di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu ada karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam di mana ketika setiap hamba untuk memperoleh malam tersebut, maka ibarat dia beribadah selama 83 tahun. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi keistimewaan sangat banyak.
Gitu barangkali Bu. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Nah kemudian Pak Ustadz, kita mau istilahnya menjaga Al-Quran itu kan luar biasa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa tergantikan. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa ada yang merubah-rubahnya. Karena kita sangat bersyukur banyak sekali dan mungkin sudah jutaan orang hafiz Quran. Yang bisa menguasai Quran dari huruf-hurufnya sangat dihafal. Jadi begitu dia menyimak dan mendengar, kayaknya itu bukan. Luar biasa sekali, itu keistimewaan daripada Al-Quran. Jadi itu merupakan warisan dari Rasulullah SAW dan juga hadis-hadisnya. Bagaimana caranya kita Pak Ustadz, adab-adab kita memperlakukan Al-Quran dengan baik agar makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri bisa kita ajawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ada etika atau adab kita di dalam memperlakukan atau menghormati ya Al-Quran. Ada etikanya. Ketika seseorang ingin untuk ingin untuk mau bercurhat dengan Allah, maka Al-Quran tempatnya. Maka ketika seseorang mau menyentuh atau mau bercurhat dengan Allah melalui Al-Quran, maka etikanya dia harus bersih. Bersih, ya. Bersih di sini berarti bersih dari hadas, dan itu kecil dan besar, dan juga disunnahkan ketika kita mau melakukan itu kita harus berwudu. Mengawalinya. Berwudu. Kenapa berwudu? Karena kita berdialog dengan Allah. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan. Artinya bahwa ketika kita ingin untuk mau bercurhat, memohon kiranya Allah memberikan bantuan kepada kita, maka tentu kita harus suci, kita harus bersih. Sehingga apa? Keinginan kita untuk mensucikan jiwa kita, insya Allah Allah akan memberikan itu kepada kita. Mana mungkin kita datang kepada Allah dalam keadaan yang tidak suci, dalam keadaan yang tidak bersih, kan gitu. Jadi ini adalah etika. Itu yang pertama. Kedua, hati kita juga harus bersih. Kadang orang ketika membaca Al-Quran ada punya tendensi yang lain-lain kan itu. Harus bersih. Ya, harus bersih dari jiwa yang benar-benar semata untuk mengharap ridha dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Apa yang kita baca semata untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah kan itu. Bukan untuk mau mendengarkan suara kita yang indah, bukan. Kan itu ya. Ya, tetapi ketika kita membacakan Al-Quran itu dengan hati, ya Allah, mudah-mudahan yang saya baca ini menjadi bagian yang dapat membersihkan jiwa hamba, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan yang saya baca ini bisa dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan kecerdasan kepada pikiran hamba, ya Allah. Dan itu yang kita mohon. Insya Allah dengan itu hati kita menjadi bersih, pikiran kita juga menjadi bersih. Luar biasa sekali. Terkadang juga ayat-ayat suci Al-Quran itu kita simpan dalam handphone, Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang kita permisi kita masuk ke kamar kecil, ya, kadang-kadang ya di tempat umum, umpamanya, di tempat umum. Kita tidak sengaja, otomatis belum tentu kita titip ke orang lain kan. Kita punya handphone atau kita punya tas penting, umpamanya kayak di mall-mall besar seperti itu. Nah, secara tidak langsung bunyilah. Kita kan suka pakai dering telepon ya, permisi ya, dengan ayat suci Al-Quran itu luar biasa sekali. Tetapi bagaimana tuh ceritanya Pak Ustadz, hukumnya kalau secara tidak langsung, tidak sengaja masuk ke dalam kamar kecil dan membawa handphone kita yang tune-nya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kalau saya sendiri yang pribadi dengar tidak senang sama sekali. Itu bagaimana Pak Ustadz kita bisa touch heart buat pemirsa-pemirsa di rumah mungkin yang agak berhati-hati gitu Pak Ustadz. Ya. Baik, itulah salah satu juga kita harus menghormati, ya, menghormati Al-Quran. Jangan kita menggunakan Al-Quran itu di sembarang tempat, kan itu ya. Maka jumhur ulama kan itu berpendapat nada dering dengan menggunakan ayat Al-Quran tidak dibenarkan. Tuh kan, tidak dibenarkan. Subhanallah, tuh ya, ibu. Tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang masih menggunakan apa namanya? Banyak, nada Pak. deringnya masih menggunakan Al-Quran, ya, ayat suci Al-Quran sudah mulai dihentikan. Contoh misal ya, ketika kita lagi rapat seperti ini, begitu dia baru mengungkapkan salah satu huruf, kemudian karena ragu nanti mengganggu orang, kita matikan. Etika sudah tidak boleh. Karena ketika mendengar bacaan Al-Quran itu harus kita simak, ya kan itu, kita harus mendengar. Nah, apalagi ketika begitu
dia dering bunyi langsung kita matikan. Etika kita sudah tidak benar, makanya tidak dibenarkan. Ya, jadi gitu insya Allah. Jadi jangan sampai atau sering-sering menggunakan nada deringnya dengan Al-Quran. Ya, kita hindari itu insya Allah. Ya, dan juga sekarang kan semakin kreatif tuh Pak ya. Kita lihat kalau Quran itu sudah ada di tab kita gitu, ya di handphone dan lain sebagainya, itu sudah sangat memudahkan. Jadi kalau kita pergi ke acara-acara arisan yang ada yasinannya, kita sangat mudah sekali membukanya ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Lalu kita lihat juga nih Pak Ustadz, saya lihat Al-Quran itu sudah merupakan ya komersil juga Pak Ustadz, dengan kemasan-kemasan yang begitu cantik, ada pemberitahuan tajwid dan lain sebagainya yang begitu cantik. Bagaimana itu Pak Ustadz agar kita tahu bahwa ini kayaknya, minta maaf Pak Ustadz, kadang-kadang itu ada bacaan yang agak sedikit tidak sesuai dengan yang ini. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kita harus menghadap ke siapa itu agar kita bisa mengeluhkan itu bahwa kayaknya yang ada di dalam kandungan ini sudah tidak bagus dan sudah tidak benar, agak sedikit salah. Kayak surat kursi, ayat kursi, siapa saja yang tidak hafal ayat kursi? Semua orang pasti hafal kan? Pasti hafal ya Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kayak kita bisa temukan di pinggir jalan, kemudian ada surat-surat yang agak sedikit melenceng. Itu bagaimana Pak Ustadz? Saking kreatifnya Pak Ustadz, akhirnya jadi seperti itu. Ya, pertama rasa hormat kita juga dan juga pengagungan kita terhadap Al-Quran, sehingga ketika ada temuan semacam itu, pertama kita lapor, ya, lapor atau sampaikan kepada mereka yang memiliki kepahaman atau keilmuan tentang itu, sehingga mereka akan melakukan penelitian atau penelusuran, penelaahan terkait dengan temuan kita itu, sehingga segera kalau misalnya di situ ada kesalahan kan itu, karena memang misalnya ada lukisan ya kan itu. Sering kan ada lukisan-lukisan yang ternyata lukisan itu penggalan-penggalan dipasang tidak pada tepatnya kan itu. Betul. Jadi ini juga memang harus, karena sekarang banyak kan itu. Minta maaf, jangan disangka, minta maaf ibu-ibu sekalian, jangan disangka bahwa setiap lukisan yang biasa dipajang atau dijual gitu, kaligrafi itu semuanya benar ya. Jadi kita harus teliti. Kadang ya karena kita mau ingin indah, sehingga kita mau miliki, tapi bagaimana teks daripada ayat-ayat Allah yang ditulis dalam kaligrafi itu, apakah teks tulisannya itu tepat atau tidak kan itu. Kadang juga hanya tulisan Arabnya saja tapi bukan kaligrafi yang bertulisan ayat Al-Quran kan itu. Ya, ini semua harus kita punya pengetahuan, punya keilmuan, sehingga ketika kita membaca kaligrafi itu benar ini tepat atau tidak. Kalau bukan ayat Al-Quran, kalimat ini punya maknanya apa kan itu. Ya, sehingga kita bisa ketika memilikinya kita sudah Pak, oh ya ini saya pajang, ya ini mudah-mudahan menjadi bagian yang perhiasan kan gitu. Ya, jangan sampai kita hanya miliki tapi tidak paham kan itu. Ya, barangkali itu Bu. Ya, luar biasa sekali. Berarti keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Itu merupakan harga mati. Dan semua umat muslim yang memang sudah dari kecil sampai besar, kita teman berhari-hari dengan Quran. Dan apalagi itu warisan terindah dari Rasulullah SAW ya Pak. Ya, justru itu mungkin saya tambahkan. Iya Bapak, silakan. Allah sendiri menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kan itu ya. Sesungguhnya Al-Quran itu Allah yang turunkan. Dan kata Allah, kami pula yang memeliharanya. Cara pemeliharanya macam-macam. Makanya sekarang itu para al-hufad kan itu, para hafid begitu sangat banyak. Dan kita sekarang para ibu sekalian kan itu, ya silahkan ngantar anak-anak kita di tempat-tempat yang dimana di situ ada hafid Quran, kita akan letakkan di sana, kita akan titip di sana, sehingga mereka akan mulai belajar. Jadi sekarang itu bukan sedikit kan itu para hufaz yang memelihara Al-Quran itu. Jadi dengan hafal itu insya Allah tidak akan mungkin Al-Quran itu dirubah satu tanda baca saja, kalau letaknya salah itu sudah ketahuan. Kenapa? Karena banyak yang memiliki ilmu tentang itu. Al-Quran luar biasa. Kita yang hari-hari yang bukan jagonya hafiz Quran aja Pak, sedikit dengar, kayaknya sudah nggak benar tuh. Bagaimana mereka yang betul-betul ya, yang menekuni benar-benar sampai bisa menghafal panjang pendek dan lain sebagainya. Aduh subhanallah, luar biasa. Itulah keajaiban Al-Quran, tidak akan pernah tergantikan, luar biasa. Pedoman hidup juga buat kita umat muslim Pak ya. Luar biasa sekali. Bunda, Sapa Ramadan, pencerah hati. Iya, saya bundanya pada melamun. Ada pada melamun itu mikir apa Bunda? Hayo. Itu kok melamun begitu mikir apa tuh? Di rumah ditinggal asik dengar. Ya. Oh subhanallah, asik mendengar Bapak. Atau lagi mikir buka puasa. Nah. Ini kan dari alak tuh Bunda ya. Gimana udah siap-siap belum di rumah tadi Bunda?
Sudah, jangan nanti saya yang dosa lah gitu Pak. Tinggalin rumah belum beres. Ini gara-gara Ian ini sampai begini. Minta maaf ya Bunda ya. Kita sharing-sharing di sini. Baik, mungkin ada Bunda yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini. Oke, silakan Bunda langsung saja berdiri. Mungkin langsung berdiri Bunda, namanya bisa disebutkan? Sudah langsung. Bunda rapat saja. Mic-nya dirapatin Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sakia. Satya, indah nian namanya Bunda. Ya, silakan. Kalau berbicara tentang bulan Ramadan berarti pasti berbicara tentang Al-Quran dan puasa. Betul. Tadi kita mendengar bahwa Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita dan tidak pernah memberikan kita kesukaran. Amin. Seperti tadi juga kita dengar bahwa meskipun kita berada di atas angkot atau di mana perjalanan jauh, kita tidak berpuasa. Ataukah kita harus menggantinya dengan bilangan yang genap kita tidak berpuasa tersebut tadi. Okay. Yang mau jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kita yang menyusui atau melahirkan itu kan 40 hari. Menyusui juga, misalnya bayi yang masih terlalu kecil. Terus lagi bagaimana juga dengan orang yang dalam keadaan sakit parah, orang tua begitu. Apakah cara menggantinya harus difidyahkan ataukah kita sebagai anak bisa menggantinya? Hanya itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Satya, tuh cantik sekali pertanyaannya Pak. Itu gimana cantik tuh, Pak? seperti orangnya Pak. Ya, saya bilang Pak orangnya Pak, jangan Bapak ya, silakan. Ya baik, terima kasih ya. Mangga Pak, silakan. Ya, jadi hubungan turunnya Al-Quran itu adalah hubungan juga dengan puasa kan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka ibu-ibu yang ya ketika menyusui kan itu bayi masih kecil, terus kemudian yang ketika melahirkan kan itu ya, melahirkan masa nifas kan 40 hari kan itu. Terus kemudian bagaimana dengan mereka yang tua yang memang sudah lemah sekali untuk berpuasa. Bagaimana caranya sesuai dengan ayat Allah gitu ya. Allah memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Ini perlu kita pilah-pilah kan itu ya. Kita pilah-pilah sehingga tidak sama kan itu. Pertama adalah mereka yang menyusui kan itu ya. Mereka menyusui jika di dalam ayat juga ketika kita misalnya mampu untuk melaksanakan itu lebih baik ya, itu lebih baik kan itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka hari yang ditinggalkan itu dan itu akan bisa diganti pada hari lain di luar Ramadan ya, pada hari lain di luar Ramadan. Kenapa? Karena masa kan itu, masa ketika kita berpuasa itu kan 11 bulan mendatang kan itu. Justru itu ketika misalnya hari-hari di luar Ramadan 11 bulan itu kita bisa nyicil kan itu. Jadi kalau sebelum puasa wajib digantikan, jangan dulu yang sunnah kan itu. Ya, jangan dulu sunnah. Kecuali sunnah pada Syawal karena dia hanya pada waktu tertentu kan itu. Yaitu di 6 hari di awal bulan Syawal kan itu. Tapi kalau misalnya selain itu ya, sebelum kita menunaikan kewajiban untuk menutupi kewajiban kita yang tertinggal, maka harus yang wajib. Baru boleh sunnah yang lain, Senin Kamis kah, atau Yaumul Bid kah, kan itu, atau sunnah yang lain, silakan kan itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang nifas sama, ya, yang nifas pun sama. Karena masa nifas 40 hari, setelah itu dia menyusui mungkin 3 bulan pertama, setelah itu kan dia bisa berpuasa. Kan setelah itu dia bisa berpuasa. Kalau bertepatan waktunya Pak ya, ya pas waktu bertepatan Ramadan dia nifas memang tidak bisa sama sekali Pak ya. Dalam keadaan begitu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Lain kalau menyusui Pak ya. Iya. Kemudian yang ketiga ya, yang tua, yang lemah, yang memang dari sisi kondisinya untuk bisa berpuasa itu sangat tidak bisa, maka disitulah kemudian Allah memberikan keringanan fidyah. Ya, fidyah. Tapi kalau digantikan oleh anaknya sendiri gimana Bapak? Jadi fidyah itu enggak ada yang ibadah itu diganti oleh orang lain. Maka disitulah sebagai penggantinya adalah dengan memberi makan
kan itu ya, memberi makan kepada fakir, Fakir miskin, miskin. sejumlah hari yang ditinggalkan itu ya. Jadi itu mungkin sementara kan itu. Subhanallah, mudah sekali kan ya Bunda ya, Bunda Satya ya. Subhanallah, mudah sekali ternyata ya, ketentuan Allah itu tidak ada mempersulit kita sebenarnya. Baik, Sapa Ramadan pencerah hati. Nah, mungkin ada bunda-bunda yang bertanya lagi, tapi tahan sebentar Bunda ya, karena kita mau masuk pada area tips nih. Jadi kita akan sama-sama melihat tips dari ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahrah ya, dari Alaq. Az-Zahrah artinya bunga yang kemerah-merahan. Begitu Bunda ya? Alias bunga yang merekah indah gitu. Oh, seperti bunda-bunda nih Pak Ustadz ya, pada segar-segar. Yang udah segar-segar, iya. Silakan Bunda, ini tema kita di kesempatan kali ini, tipsnya ini tutorial hijab juga. Ya, kenapa orang pilih tutorial hijab? Ternyata memang sudah alhamdulillah sekali ya, kita lihat artis-artis juga banyak sekali yang sudah hijrah menggunakan menggunakan hijab ya Pak Ustadz ya. Jadi memang tidak ada salahnya kalau memang animo dari ibu-ibu Majelis Taklim ini suka sekali dengan hijab. Silakan Bunda mungkin maju dan bisa mempraktekkan. Siapa modelnya Bunda ya? Oh ya, di depan sini aja Bunda. Di depan sini. Bundanya bisa geser ke sana Bunda mungkin. Saya bisa minta kursi lagi. Silakan bisa di sana. Oke. Iya, ini kita punya model. Silakan Bunda duduk. Ya. Ya. Iya, mau digimanain terserah. Ya, ini waktunya Bunda, silakan. Bunda mau balik-balik juga nggak apa-apa. Tapi dalamannya ada kan? Ada. Oke, ya. Oke. Jadi selalu menggunakan jilbab selalu harus menggunakan ciput kayak begini ya. Kenapa mesti pakai ciput ya? Agar rambutnya tidak keluar kali ya? Ya, gitu. Saya tanya Bunda balik lihat saya. Oh my god. Nah, di sini apa nih? Bunda yang ngomong dong. Menggunakan pasmina. Aduh, suaranya merdu begitu malah nggak ngomong. Coba Bunda silakan. Ya. Menggunakan hijab tutorial yang sederhana dan modern. Ya, di pemirsa di sana Bun. Silakan di saya, silakan Bunda. Dengan Bunda siapa ya ini? Bunda Ade. Bunda Ade. Oh, Ade, ya. Adek terus selalu ya sampai kapanpun ya. Subhanallah ya, cantik sekali. Pertama-tama di bagian kanan dipendekkan. Lalu yang sebelah kirinya dipanjangkan. Oh iya, jadi selalu dia tidak rata gitu ya. Ya. Oke. Ini ada maksudnya gitu. Emang orang sekarang berhijab tuh tidak orang bilang tidak jadul gimana, sekarang tambah cantik orang berhijab mah. Disematkan jarum di atas telinga. Digunakan juga bahan agak semi kaos gitu ya Bunda ya, supaya tidak licin kali ya. Ya. Oke. Oh, jadi ujungnya itu disematkan ya. Ya, Mungkin Bundanya bisa balik dikit ke sana. Iya, supaya pemirsa bisa lihat. Oh iya. Jadi selalu disematkan separuhnya seperti Ya. ini. Oke. Setelah itu ujung simpul yang sebelah yang agak manjang divariasikan lagi ya. Ya. Bisa Bunda Ade sambil jelasin gitu sama pemirsa gitu. Bunda Ade sejak memakai hijab sejak usia berapa sih? Baru pakai. Oh, baru pakai. Saya juga baru pakai. Kemudian Itu ya. Oh, didilitkan kembali. Jadi rata-rata orang menggunakan pasmina ini karena dia segi empat panjang Segi ya. empat panjang. Jadi bisa diputer-puter Iya. sampai 3-4 kali masih tetap kelihatan ada ruangnya. Oh, seperti ini. Jadi dia berdegradasi, artinya dia bersusun seperti Iya. tangga ya depan ininya ya. Bersusun. Oh, dia bersusun gini. Jadi orang kalau memikirkan orang yang orang awam pasti bilang kayaknya pakai hijabnya dua double ya. Padahal kan sebenarnya enggak, cuma satu aja, cuman karena variasinya sampai bisa jadi kayak 3 tangga gitu ya. Ya. Oke. Dan selalu menggunakan ciput yang beda warna kali ya. Tujuannya Ibu Ade apa sih? Biar lebih cantik kali ya? Iya. Liatin saya juga jadi bingung, saya juga. Ya, oke, bisa juga ya. Luar biasa gitu ya. Oke, setelah itu kita pakai bros. Selalu kalau cewek pasti bunga deh. Bu Ade kenapa sih pasti bunga, yang ada yang lain? Biar cantik. Az-Zahra, bunga yang kemerah-merahan.
Nah, di sini disematkan bunga. Jadi orang yang berhijab itu bukan berarti tidak gaya, tapi yang berhijab itu pasti selalu cantik. Seperti ini, tadadat. Udah deh, hijabnya selesai. Sangat simpel, cantik. Apa yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Kepada pemirsa di rumah, mengajak pemirsa yang belum berhijab mungkin, Mangga silakan. Sok atuh. Oh, aduh ya, selamat. Terima kasih banyak ya. Di sini juga ada pasmina seperti ini juga, sama juga cara pemakaiannya. Terima kasih kepada Ibu Ade, dan modelnya siapa? Ibu Ona. Ibu Ona, oh Ade dan Ona. Terima kasih banyak. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya, selalu menyejukkan jiwa jika di bulan Ramadan. Terima kasih kepada Bunda Ona dan juga Bunda Ade. Dan pemirsa, mungkin kita punya telepon sudah standby. Kita tiba pada area kuis juga. Tadi kita, saya baru mengundang. Ternyata sudah diundang, sudah datang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Kayaknya kurang mantep sekali lagi. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Iya. Dengan Bunda siapa di mana? Yati di Ebobo. Bunda Yati di Oebobo. Baik, Bunda. Ini ada pertanyaannya, sudah bisa siap-siap untuk dijawab ya? Ya. Oke, baik. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dan patut bangga kita memiliki Al-Quran. Nah, Al-Quran Nur Karim turun pada bulan A. Syawal, B. Ramadan. B. Ramadan. Ya? B. Ramadan. Bunda Yati yakin? Yakin? Yakin. Hakul yakin. Terima kasih. Selamat ya Bunda ya. Bunda Yati berhasil membawa pulang kupon dari Bandung Jeans. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin di belakang Bunda Yati di Oebobo. Nah, bisa membawa pulang voucher check up gratis dari Dompet Duafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan penuh cinta. Passwordnya ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi. Sayang sekali, bisa dicoba kembali ya. Begitu Ian sapa dengan Ramadan penuh cinta, pemirsa cukup menjawabnya dengan ikhlas berbagi karena Allah. Dan Anda bisa membawa pulang, iya, di belakang yang tadi tidak sempat berbicara dengan kita dan menjawab pertanyaan. Ya, saya persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hafal suaranya. Ikhlas berbagi karena Allah. Subhanallah. Dengan Bunda? Dengan Bunda Pur di Wesapa. Iya, terima kasih. Bunda Pur sudah siap-siap menjawab pertanyaan saya kok. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik Bunda, oke. Jika Bunda menyimak dari awal, saya memperkenalkan narasumber saya di kesempatan kali ini, pasti Bunda tahu siapa beliau ya. Oke, siapakah narasumber yang hadir di studio TVRI Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber di acara Sapa Ramadan di hari ini? A. Ustadz Wijayanto. B. Bapak Sanu Bajuri. Sanu Bajuri. Itu soulmate saya. Bagus banget. Assalamualaikum. Walau Ian masih mau kerjain. Oh, itu soulmate Bapak, Pak. Terima kasih ya Bunda Pur. Ya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak. Bunda Pur sudah berhasil membawa pulang kupon dari Dompet Duafa, dan juga Bunda Yati di Oebobo telah berhasil membawa pulang voucher dari Bandung Jeans. Sapa Ramadan pencerah hati. Aduh, luar biasa sekali ya, lucu-lucu Bunda ya. Nah. Baik Bunda, ada yang ingin bertanya lagi sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini tentang Syahrul Quran? Iya, silahkan Bunda. Namanya siapa? Nyebrang ternyata. Saya kira Bunda. Silakan Bunda. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah. Iya. Dari apa yang saya dengar Bapak uraikan tadi masalah Al-Quran, satu ayat di bulan Ramadan
Dilipat gandakan. Dilipat gandakan 10 kali oleh Allah. Iya. Yang saya ingin tanyakan begini Pak, bagaimana kan kita semua belum tentu bisa baca Al-Quran. Itu Ada yang masalahnya. membaca dengan Latinnya Abah. Mm-mm. Bagaimana, apakah dengan membaca Latinnya itu pahalanya sama 10 dengan satu ayat atau satu huruf atau lain pahalanya Abah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, loh itu Pak Ustadz. Iya. Baik, Iya. ini bagus pertanyaannya. Iya. Bagaimana orang yang belajar membaca tapi keinginan membaca dengan huruf Arab aslinya itu sulit sehingga dia baca dengan huruf Latin. Bagaimana itu? Apakah tetap dapat pahala atau tidak? Dapat. Malah bahkan dapat double pahala itu karena satu, pahala ketika dia ingin belajar ya, sehingga dia mencoba untuk mentransfer dari huruf Arab itu ke huruf Latin. Dengan itu mudah-mudahan akan terdorong baginya untuk bisa baca benar huruf Arabnya. Itu sudah satu pahala. Dan setiap huruf yang dibaca dari proses belajar membaca itu juga akan mendapatkan pahala. Jadi double kan itu. Ya, subhanallah. Jadi justru itu rugilah kita. Allah sudah memberi ruang bagi kita di Ramadan ini, kita bisa mengumpulkan kekayaan akhirat, tapi kita tidak kumpulkan kan itu. Rugi tidak? Rugi sekali. Rugi kan itu. Nah justru itu sekarang mau tidak kita ada gapai itu, silakan sekarang kita mulai belajar. Dan satu hal, jangan ketika kita sudah hanya dengan fokus untuk baca huruf Latin itu kita pertahankan terus, tapi ada keinginan kan itu, ada dorongan yang kuat, ya Allah kapan saya bisa baca huruf Arab ya Allah. Dan justru itu kita carikan, datangnya orang yang bisa, kemudian kita belajar. Insya Allah dengan itu apa? Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, kemauan kepada kita, sehingga kita pingin untuk mau belajar sehingga baca sesuai dengan Al-Quran aslinya. Insya Allah. Gitu Bu. Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Itu kemudahan yang luar biasa sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Bunda ya. Ternyata aduh, toleransinya Allah betul luar biasa. Malah kita sibuk dengan kolak, sibuk dengan segala macam. Kita ya Pak ya. Begitu pahala digandakan luar biasa sekali. Satu huruf aja bisa sampai berapa kali lipat itu. Kadang-kadang kita bisa lupa subhanallah, asik nonton sinetron dan lain sebagainya. Jadi udah berapa juz ini di hari yang Ayo, ke-12 ini? Bunda. Ya. Subhanallah, subhanallah. 12 juz. Jadi syukur kan itu. Ya, rugi kalau hanya 12 juz itu. Iya, iya. Ya. Harusnya Insya lebih Allah. dari itu. Ya, apalagi bulan ini ya Allah subhanallah. Jadi sangat luar biasa dan rugi kalau kita nggak bisa baca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Kan itu. Jadi karena bulan Al-Quran kan itu ya, Syahrul Quran kan itu ya. Ya, Syahrul Tarbiyah ya, dan Syahrul yang lain kan itu ya. Jadi kita kalau misalnya betul-betul punya keinginan untuk mau maju, maka Al-Quran. Mari kita sama-sama belajar, karena keuntungan dan kegunaan, kemanfaatan Al-Quran subhanallah sangat luar biasa. Jadi dengan baca Al-Quran insya Allah kita sehat. Dengan baca Al-Quran insya Allah kita akan diberikan kekuatan. Dengan baca Al-Quran Allah memberikan kemudahan dari berbagai sisi kemudahan. Yang tentunya bagaimana niat kita ketika kita baca Al-Quran insya Allah. Itu nawaitunya lagi Pak Ustadz Ya. ya tapi kadang-kadang juga ada sedikit rancu Pak Ustadz bahwa suara wanita itu juga aurat Pak Ustadz ya, jadi kalau terlalu dibesar-besarkan, tapi kalau tidak besar-besar juga kita kayaknya tidak terlalu tidak terlalu semangat. Iya Pak, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim kalau nggak terlalu ini juga kayaknya nggak enak. Tujuan kita kan maksudnya supaya anak-anak itu mau bangun cepat sholat. Termotivasi. Ya gitu loh Pak Ustadz kadang. Ya nawa itu juga Pak Ustadz ya. Ya. Tergantung nawa itu. Ya. Baik Bunda, ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini. Baik, seperti sambil, oh ya, ini Pak Ustadz terakhir mungkin dari saya Pak Ustadz ya, kata dalam bulan Ramadan ini kan setan-setan tuh pada dikunci semua Pak Ustadz ya, tidak bisa sama sekali, tapi toh masih ada juga godaan-godaannya itu loh Pak Ustadz. Itu sebenarnya dari mana datangnya Pak Ustadz? Apakah dari diri kita sendiri kah atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi akan apa namanya, setan dibelenggu ya dalam hadis ya, kan itu. Yang membelenggu itu adalah bukan siapa, tapi kita. Kita sendiri. Oh. Maka di situ kemudian Allah menguji kita sejauh mana tingkat kemampuan keimanan kita di dalam mengendalikan jiwa kita, diri kita untuk bisa benar-benar mempertahankan kan itu ibadah yang kita lakukan itu.
Kalau itu kita mampu, ketika ada bisikan, ketika ada gangguan, kita rasa, ya Allah, saya puasa, ya Allah, jaga, ya Allah, insya Allah. Jadi istiqomah di dalam merawat ya niat kita dengan betul-betul kokoh kan itu. Itu yang harus kita jaga. Insya Allah dengan itu kita bisa pertahankan ibadah kita sampai dengan sore, insya Allah selamat. Jangan puasa bertandan di sebelah, begitu ngerumpi ikut. Nah, itu bahaya kan itu. Bahaya. Itu sudah setan kan itu. Ya, jadi setan semestinya bisa kita membelenggu diri kita agar setan tidak menggoda kita. Tapi begitu kita keluar, kemudian di situ ada setan yang bergentayangan, kita ikut, itu yang bahaya kan. Kadang-kadang gini Pak Ustadz, kita kan lagi duduk rame-rame ya ngobrol, tiba-tiba ada yang datang plak gitu, mulailah yang ceritain orang, terus kita mau bangun, mau pindah juga kan takut dia tersinggung, serba salah. Alang, itu kira sikap yang bagaimana Pak Ustadz agar kita tidak ikutan terjerumus gitu loh Pak Ustadz? Semestinya seseorang itu, setiap kita ya diberi oleh Allah kemampuan. Jadi kita itu tidak boleh merasa merasa karena mau menjaga perasaan orang kan itu ya, sehingga kita itu pura-pura kan itu. Harus terbuka, minta maaf kita lagi puasa ya. Jadi itu adalah hal yang lebih santun ya, lebih santun daripada kita kemudian karena menjaga perasaan orang kemudian kita diam, kemudian menikmati pembicaraan yang dia sampaikan ketika di forumnya kita. Jadi harus kita terbuka menyampaikan. Insya Allah dengan itu kita selamat. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan dia bisa terima sehingga kita juga selamat. Kalau dia tidak terima, silakan kan itu. Tapi kita sudah menyampaikan dan kemudian kita menghindar agar tidak terjebak dalam kondisi dan lingkungan seperti itu. Baik Pak Ustadz, mungkin di akhir persuaan kita di kesempatan kali ini mungkin ada kesimpulan akhir dari perbincangan kita, juga keistimewaan dari Ramadan Syahrul Quran ini sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik para pemirsa, ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bulan Al-Qur'an itu berarti pertama kita harus menghidupkan Al-Qur'an. Iya. Dan setelah kita menjaga Al-Qur'an di bulan ini dengan betul sangat kita bersemangat membaca Al-Qur'an, jangan hanya bulan ini. Karena bulan ini adalah proses pelatihan kita. Sehingga setelah itu di luar Ramadan kita bisa menjaga untuk merawatnya. Apa rawatan itu? Bacanya terus kita jaga setiap hari, minimal sedikit kan itu. Sehingga apa? Insya Allah ada dialog kita setiap hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah barakah Allah akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Yang kedua, jadi bagaimana kita bisa memproses bacaan Al-Quran menjadi sebuah pembiasaan yang kita lakukan itu juga harus membias di lingkungan rumah kita. Suami kita, anak-anak kita kan itu, sehingga menjadi satu kesatuan. Dari keseluruhan rumah yang ada di situ menjadi hidup Al-Quran di rumah itu. Sehingga apa? Hadis mengungkapkan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Kan itu hiasilah, kan itu hidupilah rumahmu dengan apa? Al-Quran. Ya kalau kita di rumah hanya pajang saja Al-Quran tapi tidak bunyi, itu kita tidak ada hiasan kan itu. Hiasan itu dengan bacaan Al-Quran insya Allah. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan apa? Berbagai kebaikan kepada kita. Al-Quran itu menjadi pembeda jika hidup kan itu. Pembeda apa? Pembeda antara al-haq dan al-batil. Ketika kita senantiasa menghidupkan insya Allah, Allah akan memberikan kemurahan kepada kita. Insya Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah harus hidupkan Al-Quran di setiap masing-masing rumah kita. Di setiap saat insya Allah. Barangkali itu. Subhanallah, terima kasih banyak Pak. Kita punya sharing-sharing di kesempatan kali ini. Tema kita luar biasa sekali, Ramadan Syahrul Quran. Semoga tentunya kita semua dapat memanfaat ya apa yang sudah dibincangkan kita di kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga buat semua sponsor yang telah mendukung acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Terima kasih buat Bunda Ade tipsnya tadi. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Dan juga buat semua bunda dari Majelis Ta'lim Az-Zahra. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya saya Ian Asmara, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, tidak salah dan ada ilustrasinya Bun.